Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para ustadz, ustadzah, para santri, santriwan, santriwati Pondok Al Madinah, termasuk juga para wali santri yang juga hadir. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita yang masih berada di hari tasyrik. Hari tasyrik kita bersyukur pada Allah SWT kita dipertemukan dengan hari yang istimewa dan hari yang mulia. Ini merupakan salah satu dari hari-hari yang mulia. Kalau dalam Islam kita mengenal ada Idul Fitri, lalu ada Idul Adha. Nah, termasuk dalamnya ada hari tasyrik yang kebetulan kita sekarang berada di dalamnya. Nah, terkait dengan hari tasyrik ini akan menjadi pembahasan awal kita sebelum nanti ke hari-hari yang lain. Dan temanya seperti yang sudah disampaikan bahwa pembahasan kita berkaitan dengan apa yang kita bisa amalkan atau bisa kita lakukan di sisa bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah yang sekarang ini kita berada di pertengahannya, kemudian di bulan Muharram. Ini yang akan kita bahas bersama. Insya Allah akan jadi bahasan kita pada kesempatan di pagi ini. Kita akan awali supaya urut berdasarkan waktu. Kita akan awali pembahasannya mulai dari pembahasan. Masya Allah, ini Dokter Berlian ini dari Limpung ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Nah, kita akan awali pembahasannya dari tema berkaitan dengan hari tasyrik. Ya, tulisannya kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tulisan tasyrik itu dengan K, ya. Tasyrik, T-A-S-Y-R-I-K, ya. Tapi kalau dalam tulisan aslinya dalam bahasa Arab dengan qaf, ya. Bukan dengan huruf kaf, tapi dengan huruf qaf. Kalau dibaca ya tasyrik, ya. Ya. Ini kalau kita lihat ya ini penamaannya tasyrik, ya. Jadi ini penamaan hari yang ada. Tasyrik dari kata syarraqa, yusyarriqu tasyriqan, atau dari kata syuruq yang akan kita bahas tentang alasan penamaan hari tasyrik. Yang nanti nampaknya langsung akan dipraktekkan setelah pengajian ini, cara makan-makannya. Gitu ya. Ini menunya apa nih Tuhannya? Apa? Soto sapi. Oh ya. Nah, ini sesuai dengan temanya hari tasyrik. Ya. Jadi ini yang pertama tasyrik. Jadi kita sampaikan supaya tidak salah tulis. Ya. Tulisan Arabnya alif lam, ta, shin, ro, ya, dan qaf. Kalau tulisan Latinnya T A S Y R I. Nah, kalau di Kamus Besar menggunakan huruf K, tasyrik. Kalau dengan huruf mengacu pada bahasa aslinya dengan huruf tiu, ya, tasyrik. Ya. Ada qalqalahnya. Jadi kalau di Kamus Besar bahasa Indonesia T A S Y R I K, tasyrik.
Nah, tapi kita paham maksudnya hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu apa? Hari ke-11, 12, dan 13 dalam kalender Islam di bulan Dzulhijjah. Jadi ini di bulan terakhir, di tanggal 11, 12, 13 bulan ke-12 atau bulan Dzulhijjah. Ini yang dinamakan dengan hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13 dalam kalender Hijriah. Kenapa kita angkat ini? Karena bagi yang Idul Adhanya hari Rabu atau hari Kamis, tetap semuanya sama bahwa hari ini masih hari tasyrik. Nah, kemudian hari tasyrik itu karena tadi tanggal 11, 12, dan 13 dalam kalender Hijriah di bulan Dzulhijjah, maka kita akan membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan hari tasyrik. Jadi kita mulai dengan penamaannya. Dinamakan dengan hari tasyrik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya nama dalam Islam itu ada yang berkaitan dengan ibadah. Maka kita tidak bisa latah mengikuti komentar atau omongan sebagian orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Bagi kita nama itu penting karena berhubungan dengan ibadah. Dan ini berhubungan dengan waktu yang di dalamnya ada ibadah. Nah, kalau kita lihat ini ibadah tahunan, kita di dalam setahun itu ada yang namanya Idul Fitri, ada yang namanya Idul Adha. Setelah Idul Fitri, Idul Adha, ada lagi namanya hari tasyrik 11, 12, 13. Itu pun Idul Adha punya istilah lain, ada namanya Yaumun Nahr. Kalau tanggal 11-nya dinamakan Yaumul Qar. Alif lam, qaf, dan ra. Yaumul Qar. Itu tanggal 11 Dzulhijjahnya. Kemudian nanti ada lagi nama-nama yang lain seperti misalnya hari Arafah, kemudian nanti hari Asyura, dan musim-musim yang terjadi tahunan, setahun sekali. Idul Fitri cuma setahun sekali, Idul Adha setahun sekali, hari tasyrik juga setahun sekali, hari Asyura setahun sekali, hari Arafah juga setahun sekali. Jadi ada yang musimnya hanya terjadi setahun sekali, ya, tidak berulang dalam setahun lebih dari sekali. Nah, kemudian kalau bulan, kita mengenal ada bulan-bulan yang di situ orang atau kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah khusus. Di antaranya ada bulan Dzulhijjah, terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjahnya. Kemudian ada bulan Ramadan. Selain ada 4 yang termasuk bulan-bulan haram. Bulan Dzulqa'dah atau Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Safar. Ini bulan-bulan yang termasuk bulan haram. Kalau dalam satu pekan kita mengenal ada hari yang punya keutamaan, yaitu hari Jumat, sampai dijuluki Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu ya sederhananya penghulunya hari-hari dalam satu pekan, penghulu atau rajanya lah, yang paling terdepan. Maka hari Jumat itu kita perlakukan dengan sebagai hari yang istimewa. Ada amalan yang dianjurkan di hari Jumat, tidak dianjurkan di hari yang lain. Misalnya memperbanyak sholawat, lalu membaca surat Al-Kahfi, dan beberapa amalan lainnya yang sifatnya khusus. Kemudian dalam satu hari kita juga mengenal ada istilah-istilah, nama-nama
yang berlaku dalam sehari. Tadi ketika subuh kita mengenal ada istilah fajar atau subuh. Setelah fajar atau subuh lanjut ada namanya syuruk, terbit matahari. Dilanjutkan lagi ada namanya duha. Nah, sekarang kita berada di waktu duha. Sampai kapan? Membentang sampai sebelum zuhur. Kalau waktu sholat duhanya sampai kapan? Sebagian ulama mengatakan bisa dikerjakan sampai kira-kira 15 menit sebelum sholat zuhur. Nah, setelah itu waktu zuhur, kemudian ada waktu yang di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat tentang waktu tidur yang dekat dengan waktu zuhur. Sebagian mazhab berpendapat sebelum zuhur, sebagian lagi berpendapat sesudah zuhur, dinamakan dengan qailulah. Kebetulan qailulah ini yang menarik adalah fiilnya. Ya, fiilnya itu mirip dengan fiil huruf lain, kata lain. Fiil itu artinya kata kerjanya. Dalam bentuk fiil madhinya sama-sama qala. Nah, itu yang kalau orang belajar bahasa Arab harus hati-hati. Ketika mendengar kata qala, kalau disebutkan qala Muhammadun, qala itu dalam bahasa Arab kalau tanpa disambungkan dengan apa-apa, qala itu bisa berarti berkata atau berbicara. Kalau Rasul SAW bersabda, Allah SWT berfirman. Tetapi qala juga bisa bermakna tidur qailulah. Bedanya apa? Nah, bedanya begini, cara membedakannya. Kalau disebutkan qala Muhammadun atau qala Ahmadu lalu titik. Nah, berarti maksudnya Ahmad tidur qailulah. Jadi kalau qala Ahmadu berarti Ahmad tidur qailulah. Kenapa? Karena kalau qala Ahmadu yang berarti berbicara pasti ada terusannya. Kan nggak mungkin misalnya disebutkan qala Ahmadu, Ahmad berbicara terus berhenti. Pasti orang bertanya, berbicara apa? Sama seperti kalau kita menyebutkan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, itu pasti ada terusannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu pasti ada terusannya. Pasti ada terusannya. Biasanya dikasih titik dua untuk memperjelas kalimat berikutnya. Nah, qala di situ berarti apa? Berarti berbicara, bersabda, berfirman. Tapi kalau qala Ahmadu langsung titik, berarti artinya tidur qailulah. Nah, yang membedakan pada fi'il mudhari'nya, pada kata kerja berikutnya, ketika qala kalau berkata itu yaqulu, kalau qailulah yaqilu, yang artinya tidur qailulah. Nah, hal-hal seperti ini biasanya yang belajar bahasa Arab itu akan belajar mengenali beberapa kosakata seperti ini yang mirip ketika fi'il madhinya tidak mirip pada fi'il mudhari'nya. Nah, sama seperti kalau kita menyebut kata zahaba. Zahaba itu bisa bermakna macam-macam. Zahaba bisa artinya pergi. Tapi zahaba juga bisa berarti berpendapat. Maka kita mengenal ada istilah madhab. Madhab itu dari akar katanya sama, zahaba. Ya, kembali ke bahasan kita. Jadi istilah dalam sehari tadi sampai zuhur, baik sebelum atau sesudahnya dinamakan qailulah. Ya, dinamakan qailulah, yang artinya tidur yang cuma sebentar. Itu artinya kalau qailulah itu tidurnya sebentar, memang betul-betul sebentar. Jadi bayangkan ini bukan lagi qalil. Qalil itu sedikit, sebentar. Qailulah lebih sebentar lagi. Jadi lebih sebentar lagi daripada qalil. Jadi qailulah lebih sebentar. Nah, ini waktu.
Kemudian setelah itu masuk waktu asar. Setelah asar nanti ada istilah ghurub, terbenam matahari, lalu masuk waktu maghrib. Ghurub, maghrib, akar katanya sama. Dilanjutkan lagi dengan isya. Isya itu dibagi lagi, ada isya yang awal dan isya yang akhir. Lalu masuk ke waktu malam. Nah, di waktu malam ini nanti ada istilah yang ada dalam bahasa Arab, ada dalam syariat kita, bahkan ada di Quran, ada di hadis, yang belum ada istilahnya dalam bahasa Indonesia, yaitu istilah sahar. Tadi kalau istilah fajar, subuh sudah jadi bahasa Indonesia, duha jadi bahasa Indonesia, duhur, asar, maghrib, isya sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau sahar belum. Sahar ini belum jadi istilah dalam bahasa kita. Nah, sahar itu kapan waktunya? Sahar itu bisa saja waktunya tengah malam dan bisa di akhir malam. Waktunya namanya sahar. Lalu kegiatannya apa? Kegiatannya namanya suhur. Makanan dan minumannya namanya sahur. Nah, di kita kata sahurnya sudah jadi kata serapan. Sudah digunakan istilah sahur. Sahur, tapi istilah suhur dan sahar belum digunakan. Kita sudah sering menyebutkan misalnya ada yang makan puasa hari Senin misalnya. Terus ngobrol-ngobrol lalu nyampaikan nanti malam kita sahur. Atau sahurnya nanti malam pakai apa? Lauknya apa? Nah, itu kita menyebutnya sahur. Kenapa? Karena dilakukan di waktu sahar. Dilakukan di waktu sahar. Nama waktunya sahar. Di waktu sahar seperti itu, aktivitas yang dikerjakan apa? Bermacam-macam. Di antaranya makan sahur. Selain makan sahur, terus apa lagi? Bisa juga sholat. Kan sholat di penghujung malam juga termasuk sholat yang afdol, yang utama. Lalu apalagi yang disebutkan dalam Al-Quran, istighfar. Istighfar juga dianjurkan. Ini juga sekaligus titip pesan pada jamaah sekalian, termasuk pada para santri. Kalau pada saat dibangunkan di waktu tersebut ngantuknya luar biasa, susah bangun, mau sholat rasanya beratnya luar biasa, ada yang bisa dikerjakan, yaitu apa? Istighfar. Allah SWT berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Jadi di waktu sahar mereka beristighfar. Ini keutamaan bagi orang-orang yang bisa mengisi pada malam tersebut dengan istighfar. Bahkan beberapa ulama menyarankan tadi, kalau memang kita betul-betul berat sekali nggak bisa bangun, paling tidak istighfar di waktu tersebut. Karena bisa jadi begini, bisa jadi seperti kemarin misalnya, atau 2 hari yang lalu, ya tergantung kondisi. Ada yang masih sibuk dengan kurban, ya masih sibuk dengan kurban, ngurusi ini itu bukan hanya yang diurusi sekedar nyembelihnya, nyembelih sampai selesai, sampai pembagian, dan kadang-kadang pembagian itu sampai sore, bahkan ada yang sampai maghrib, isya masih sibuk dengan pembagian. Akhirnya apa? Malam ngantuknya luar biasa, capek sekali. Nah, pada saat mau bangun beratnya luar biasa. Nah, kalau kondisinya memang betul-betul berat sekali, apalagi kalau sampai kondisinya sakit, apa yang bisa dilakukan? Paling tidak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka beristighfar. Nah, ini poin pertama, ke bahasan tasyrik. Kita kembali ke bahasan tasyrik. Ini poin pertamanya. Yang kedua, jadi bahasan tasyrik itu berkaitan dengan tanggal 11, 12, dan 13. Ini berkaitan dengan musim.
Dan kita perlu mengenali istilah-istilah. Kita perlu kenal dengan istilah-istilah. Dan ini sekaligus penjelasan tambahannya. Kalau kita belajar agama Islam ini, salah satu yang harus kita pelajari adalah istilah-istilah. Dan sekaligus juga kita harus belajar memahami bahwa salah satu perangnya orang-orang yang anti-Islam terhadap Islam adalah memerangi istilah-istilah tersebut. Maka ada istilah al-harbu alal mustalahat. Ini ada perang terhadap istilah-istilah. Misalnya di kalangan orang-orang yang anti-Islam atau Islamofobia, mereka anti dengan istilah jihad. Mereka takut sekali dengan istilah jihad. Lalu berupaya gimana caranya agar istilah ini bisa dihilangkan, atau dengan berbagai cara istilah ini tidak lagi dipahami sebagaimana mestinya. Kemudian ada lagi istilah, terus tentunya kalau mau disebutkan akan banyak istilah-istilah yang ada dalam agama kita yang sedang tidak disukai oleh beberapa kalangan. Sedang tidak disukai oleh beberapa kalangan, dan kita harus memahami ini bagian dari situasi atau kondisi yang tidak bisa dihindari. Mereka tidak suka dengan beberapa istilah. Nah, kita tentu berkewajiban untuk terus mempelajarinya, karena itu bagian dari istilah yang ada dalam syariat. Tidak mungkin kita hilangkan. Ya, misalnya istilah jihad itu tidak mungkin kita hilangkan. Sama halnya dengan istilah-istilah yang lain. Nah, istilah tasyrik juga termasuk bagian dari istilah. Kemudian berikutnya, ya, yang kedua, berkaitan dengan tasyrik. Tasyrik itu artinya apa? Kenapa kok dinamakan hari tasyrik? Ya. Paling tidak ada 3 alasan yang disebutkan oleh sebagian ulama kenapa dinamakan dengan hari tasyrik. Yang bisa dicatat. Yang pertama, ya, kenapa dinamakan dengan hari tasyrik? Yang pertama, karena pada hari itu kaum muslimin menjemur dagingnya, ya, menjemur daging. Jadi daging yang sudah disembelih pada hari sebelumnya tanggal 10, tanggal 11 supaya bisa tahan lama, apa yang dilakukan? Dijemur. Supaya apa? Supaya bisa dikonsumsi lebih lama. Kenapa? Karena waktu itu belum ada yang namanya kulkas, belum ada yang namanya freezer. Lalu cara untuk supaya daging itu bisa bertahan lama gimana? Dipotong, diiris kecil-kecil, tipis-tipis, kemudian dijemur supaya nanti bisa dikonsumsi lebih lama. Ya tentu nanti cara memasaknya itu nanti pembahasannya tersendiri. Nah, kalau di kita sekarang dengan teknologi yang sudah semakin canggih, bisa dengan berbagai cara. Bahkan ada yang dikalengkan di kita sekarang. Artinya enggak masuk kulkas, tapi juga bukan dijemur, tapi dikalengkan. Nah, ini cara. Ini ya, kemudian dari kata tersebut maka tasyrik itu muncul. Artinya dagingnya dijemur supaya bisa dikonsumsi lebih lama. Yang kedua, tasyrik itu bisa juga bermakna daging itu dipotong dan dicincang, dipotong kecil-kecil. Karena pada hari itu daging yang dipotong tadi, potong kecil-kecil, dicincang, lalu kemudian dari situlah muncul istilah tasyrik. Ya, muncul istilah tasyrik. Nah, itu istilah tasyrik. Yang ketiga dinamakan dengan tasyrik karena pada hari tersebut, ya, pada hari sebelumnya, yaitu hari Idul Adha, atau juga pada hari sesudahnya, penyembelihan itu dilakukan setelah syuruk, setelah matahari naik. Kan begitu ya? Kita kurbannya subuh-subuh, kan enggak ya?
Kita kurbannya setelah sholat id atau pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 dikerjakan kapan? Biasanya dikerjakan setelah matahari naik. Nah, matahari naik itu namanya syuruk. Terbit matahari, kemudian nanti setelah itu tunggu agak naik, nah baru melakukan aktivitas penyembelihan. Nah, ini namakan dengan tasyruqus syamsu. Tasyruqu asyamsu. Jadi matahari sudah naik. Nah, dari situlah muncul istilah tasyriq. Jadi itu tiga alasan yang disebutkan oleh sebagian ulama berkaitan dengan penamaan hari tasyrik. Nah, poin berikutnya, sekarang poin yang ketiga yang masih berhubungan dengan tasyrik. Di hari tasyrik ini apa yang kita kerjakan? Amalan-amalan apa yang dianjurkan, disyariatkan untuk dikerjakan pada hari tasyrik? Ada beberapa amalan. Di antaranya, yang pertama menyembelih hewan kurban. Kalau belum dilaksanakan pada tanggal 10, penyembelihan itu bisa dilakukan tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Artinya hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Nah, di hari tasyrik masih terbuka. Maka kalau ada yang misalnya setelah pengajian ini lalu punya inisiatif, punya keinginan, saya tak kurban hari ini, boleh nggak? Boleh. Ya. Mau Pak, ya. Mau kurban lagi Pak? Ya. Kurban lagi boleh. Meskipun kita kemarin tanggal 10 saya sudah, hari ini ya masih bisa. Batasnya kapan? Sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Dan yang dijadikan patokan adalah penyembelihannya, bukan pembagiannya. Yang dijadikan patokan adalah penyembelihannya. Jadi misalnya begini. Jadi misalnya kalau hari ini hari tasyrik, kemudian berarti nanti sebelum maghrib, maksudnya kalau seandainya hari ini tanggal 13 Dzulhijjah, kalau nanti sebelum terbenam matahari ada yang mau kurban, maka segerakan sembelih sebelum adzan. Sebelum adzan maghrib. Yang penting sudah nyembelihnya. Masalah nanti mbeteti, nguliti dan kemudian dipotong-potong lalu seterusnya itu nggak apa-apa. Setelah maghrib, setelah isya pun nggak apa-apa. Tapi yang penting penyembelihannya sebelum maghrib. Maka berarti masih terhitung kurban kalau dikerjakan pada hari tasyrik. Nah, ini penting untuk kita sampaikan karena bisa jadi ada orang-orang yang mau berkurban bukan hanya kurban pertama tapi kurban kedua, kurban ketiga atau kurban berikutnya di tempat yang lain pada hari-hari tasyrik. Atau mungkin ada yang belum sempat berkurban tanggal 10. Nah, 11 belum, tanggal 12 belum. Ternyata alhamdulillah tanggal 13 dapat rezeki. Lalu kurbannya tanggal 13. Nah, ini juga bagian dari kesempatan untuk berkurban. Jadi sampai dengan tanggal 13 hari terakhir hari tasyrik. Ini yang pertama. Jadi ibadah yang bisa dikerjakan adalah kurban. Maka kesempatan berkurban itu masih tetap terbuka. Di beberapa tempat penjualan hewan kurban masih buka. Meskipun ada sebagian yang sudah tutup ya. Sudah beres-beres. Dan ada yang menarik di Jakarta, di daerah Depok. Depoknya itu dekat dengan asrama Brimob itu. Kelapa Dua Depok. Masih satu deret ya. Itu di pinggir jalan. Kalau hari-hari sebelum Idul Adha, menjelang Idul Adha, tempatnya lumayan cukup besar, dipakai untuk jualan hewan kurban. Tempatnya besarnya luar biasa. Begitu selesai Idul Adha, tempatnya diganti jadi tempat jualan mobil. Mobil second itu jualannya di situ. Jadi kalau sudah besok gitu ke sana, mungkin besok masih beres-beres ya. Nah, mungkin masih beres-beres. Tapi kalau
minggu depan gitu biasanya sudah ganti, barang yang dijualnya bukan sapi lagi ya. Meskipun ada bisa juga jualan sapi limosin ya, nah, nanti besoknya limosin beneran, limosin mobil ya. Nah, bisa jadi jualan mobilnya ada mobil apa second, mobil ini dan itu macam-macam lah. Nah, itu yang unik ya. Jadi tempat itu memang khas itu. Saya kebetulan 2 pekan yang lalu, saya lupa kalau tidak salah pekan lalu ke sana. Itu yang tadinya tempat jualan mobil berubah jadi sapi dan hewan kurbannya, sapi dan kambing. Tapi begitu keluar lagi di bulan dari bulan Dzulhijjah atau setelah Idul Adha, yang dijual ganti jadi mobil. Nah, ini memanfaatkan peluang. Dalam bisnis namanya memanfaatkan peluang. Nah, jadi itu artinya kurban itu bisa terbuka. Kalau ada yang mau kurban sekarang, silahkan. Nanti siang, silahkan. Dan ini masih terbuka. Maka kesempatan ini harus dibuka seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan bagi yang ingin berkurban. Karena keutamaan kurban yang begitu besar, tapi ada yang belum sempat berkurban tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 misalnya, belum sempat juga. Atau tanggal 10-nya belum ada rezeki, tanggal 11 juga belum ada, tanggal 12 dapat rezeki, ya silahkan kurbannya tanggal 12. Baru ada rezekinya tanggal 13, kurbannya tanggal 13. Atau mungkin juga begini, saya nggak tahu ini apa ada di pikiran sebagian orang, ada yang mungkin berpikirnya tanggal 13 kambingnya murah. Karena ini kan orang sudah berpikirnya, oh ini kan daripada dibawa pulang, terus biaya ongkos juga, ongkos angkut juga mahal, ya lebih baik jadi uang, meskipun ya untungnya nggak terlalu banyak gitu. Ada yang gitu nggak Pak? Jadi ada yang jangan-jangan nanti ada yang kurbannya milih tanggal 13 saja gitu, biar jadi lebih murah ya, dan bisa dapat yang bagus ya. Nah, sehingga nanti akan berkaitan dengan bahasan berikutnya berhubungan dengan makan dan minumnya. Ini yang pertama. Jadi ini kesempatan untuk berkorban. Yang kedua, ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak atau kemudian tetap melakukan takbir pada hari-hari tasyrik setelah sholat fardu. Takbir ini redaksinya bersumber dari sahabat dan redaksinya macam-macam. Takbir yang paling populer redaksinya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 2 atau 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya 2 kali di depan atau 3 kali. Nah, berikutnya la ilaha illallah, ini tahlil, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir lagi, walillahil hamd, tahmid. Takbir, tahlil, tahmid dalam satu rangkaian. Dari mana itu? Hadis di Musnad Imam Ahmad yang menyebutkan keutamaan memperbanyak takbir, tahmid, tahlil pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian redaksinya seperti apa? Tidak ada bacaan yang baku, tetapi yang paling populer adalah bacaan tersebut. Nah, ini dianjurkan dibaca setelah selesai sholat fardu. Kalau kita punya waktu luang, silakan perbanyak. Dan tidak harus ikut bacaannya imam. Misalnya gini, kan selesai sholat fardu, kadang-kadang imam baca takbir dan dikeraskan. Kalau imamnya bacanya cuma 5 kali, boleh nggak kita lebih? Boleh. Jadi begitu imam sudah selesai, apa yang kita lakukan? Kita masih takbir. Karena takbir itu nggak ada ketentuan harus mengikuti jumlah bacaannya imam. Kalau imamnya cuma 3, kita boleh 5, boleh 7, karena nggak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan jumlahnya dengan jumlah tertentu. Nah, cuma memang sebagian ulama menyarankan
urutan membacanya begini. Jadi setelah selesai salam, kemudian ucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, kemudian takbir. Jadi sebagian ulama memilih pendapat itu bahwa bacaan selesai sholat fardunya yang istighfar 3 kali kemudian Allahumma antas salam dibaca baru baca takbir. Jadi enggak langsung begitu salam langsung Allahu Akbar, tapi baca bacaan tersebut. Nah, berapa jumlah takbir yang dibaca tidak ada ketentuan. 3 boleh nggak? Boleh. 5 juga boleh. 7 boleh. Kalau lebih ya boleh. Maka kalau kita di masjid, imamnya membacanya cuma 3 kali, kita boleh bacanya, saya tak baca 9 kali. Ya baca sendiri, artinya setelah selesai imam baca, ya kita terus baca. Baca apa? Terus baca takbirnya. Berapa banyak? Tidak ada ketentuan. Mau banyak kan bagus. Apalagi sekali lagi kalau kita tidak punya acara, tidak punya kegiatan, perbanyak takbir. Nah, sekaligus juga perlu diluruskan, jangan sampai kemudian dipahami seperti sebagian jamaah, begitu selesai takbir bersama imam, takbirnya selesai, terus dia berhenti zikirnya langsung pergi, artinya keluar dari masjid. Nah, apa yang dilakukan? Bisa melanjutkan takbir dan bisa juga setelah itu melanjutkan zikir ba'da sholatnya. Tadi kan belum selesai. Ayat kursi belum dibaca, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas belum dibaca, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali juga belum dibaca, dilengkapi dengan La ilaha illallah sehingga genap 100. Lalu gimana? Ya bisa dibaca setelah itu. Maka duduknya kita bisa menjadi lebih panjang. Jadi bukan berarti ditakbir lalu keluar dari masjid. Tentu kalau ada yang keluar dari masjid karena ada keperluan silahkan. Ini memang menyesuaikan kondisi masing-masing. Nah, ini yang kedua, takbir. Yang ketiga, yang bisa juga diperbanyak pada hari tasyrik. Pada hari tasyrik seperti ini adalah berzikir. Wadhkuru smallahi fi ayyamin. Ada ma'dudat ya, yang artinya pada hari-hari yang jumlahnya bisa dihitung, ya, bisa diketahui jumlahnya, meskipun banyak tapi banyaknya itu masih dalam jumlah yang bisa dihitung. Dalam surat Al-Baqarah 203 Allah SWT berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kalian kepada Allah fi ayyamin, pada hari-hari ma'dudatin, yang berbilang, yang jumlahnya diketahui berapa jumlah zikir tersebut. Nah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 200-nya, fadhkurullaha kadzikrikum akum au asyadda dzikra. Nah, di sini sebutkan berzikirlah kalian kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang bisa dihitung jumlahnya. Nah, ini salah satu tafsirannya, ini saya bacakan dari tafsir Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan wal ayyamul ma'dudat ayyamu mina. Hari-hari yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat itu adalah ayyamu mina. Wahia salah satu ayyamin ba'da yaumin nahri, dan ini 3 hari sesudah hari penyembelihan hewan kurban, maksudnya setelah Idul Adha. Nah, ini juga sekaligus tadi melengkapi yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Istilah lain dari ayyamut tasyrik adalah ayyamu mina. Nah, itu nanti akan kita bahas pada poin berikutnya. Jadi yang ketiga ini adalah memperbanyak zikir. Zikirnya apa? Tidak ada zikir khusus, maka silakan perbanyak zikir.
Yang paling bagus adalah yang paling banyak. Misalnya memperbanyak istighfar, lalu memperbanyak tasbih, takbir, tahmid, tahlil, sholawat, hauqalah. Silakan perbanyak zikir, dan yang paling bagus adalah yang paling banyak. Karena perintahnya berzikirlah. Dan yang paling bagus adalah yang paling banyak berzikir dibanding yang zikirnya cuma sedikit. Maka hari-hari ini usahakan, atau sisa hari tasyrik ini silahkan perbanyak berzikir. Kemudian yang keempat yang juga bisa dilakukan pada hari-hari tasyrik ini, nah kita sebutkan ini khusus untuk jamaah haji. Yang keempat dinamakan juga dengan ayyamu mina, hari Mina. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berada di Mina, bermalam, kemudian melakukan kegiatan di pagi harinya, melontar jamarot, melontar jumroh di 3 jamarot. Jumroh ula atau surah, yang kedua jumroh wusta, dan yang ketiga jumroh aqabah. Masing-masing dengan 7 butir batu kecil. Hasal itu artinya batu kecil, ya kira-kira sebesar ruas jari batunya, jadi kecil. Batu yang digunakan untuk melontar jamarat. Dan setiap kali melontar disarankan, dianjurkan, diutamakan mengucapkan takbir. Nah ini nyambung lagi dengan bahasan sebelumnya. Jadi jamaah haji juga memperbanyak takbir. Di antaranya pada saat setiap kali melontar. Pada saat pertama kali melontar ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan nanti setiap melontar juga begitu. Nah sebagian ulama mengatakan Bismillahi Allahu Akbar di awal Bismillahnya. Berikutnya takbirnya Allahu Akbar sampai dengan yang ke-7. Nah ini yang dilakukan jamaah haji. Poin berikutnya yang dikerjakan pada hari tasyrik dalam hadis di Sunan di Sahih Muslim dulu sebelum di kitab yang lain. Dalam hadis di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin billahi azza wa jalla. Hari-hari Mina adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi pada hari-hari ketika kita berada di Mina untuk jamaah haji, dan kita yang tidak berada di Mina berarti berada di tanah air, ini adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Di sini ada pelajaran yang penting yang kita bisa ambil dari kalimat ini, ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Di sini disebutkan 3 hal. Pertama makan, kedua minum, ayyamu aklin, yang kedua wa syurbin, yang ketiga wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Kita bahas 2 dulu ini. Makan minum kita bahas sekaligus karena satu paket, satu rangkaian. Yang menarik dalam hadis ini disebutkan hari Mina itu adalah hari makan dan minum. Kenapa secara khusus perlu disebutkan? Bukankah tiap hari juga kita makan? Kan nggak usah disebutkan udah makan. Misalnya seminggu yang lalu kita semua makan nggak? Ya makanlah. Minum? Ya pasti. Perlu disebutkan nggak pakai hadis itu? Pakai Quran nggak usah. Silahkan makan minum karena ini termasuk perbuatan mubah. Dan semua kita pasti membutuhkan makanan dan minuman dalam setiap harinya. Masalah porsinya, waktunya, dan yang lainnya itu masalah teknis. Tapi semua kita pasti makan, pasti minum. Dan nggak perlu disebutkan. Misalnya minggu depan gitu, kita sebutkan minggu depan makan, minum, itu nggak perlu disebutkan. Dan sehari-hari kita nggak pernah perlu menyebutkan itu. Kan kita nggak perlu menyebutkannya. Tidak perlu menyebutkan minggu depan kita makan, dan Bapak Ibu sekalian jangan lupa makan, minum. Itu alhamdulillah kalau makan minum nggak ada yang lupa.
Yang perlu diingatkan yang lain. Kalau makan minum, alhamdulillah kita belum pernah menemukan ada kejadian ada yang lupa makan, lupa minum dan itu jadi kebiasaannya, sehingga perlu diingatkan. Nah, yang umum itu orang sudah otomatis makan. Masalah makannya sehari 2 kali, sehari 3 kali, sarapannya jam sekian, itu tiap orang bisa beda-beda. Tapi makan minum itu sudah jadi kebiasaan. Jadi tidak perlu dibahas. Tapi kenapa ini di hari Mina sampai disebutkan secara khusus? Ini pasti ada sesuatu. Kenapa kok sampai disebutkan ayyamu Mina? Hari Mina itu adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa makan minumnya perlu disebutkan? Ada beberapa pelajaran yang kita bisa dapatkan di sini. Yang pertama, pelajaran dari hadis ini ya. Ini kan sebetulnya pembahasannya dari poin kelima tadi. Pelajaran yang pertama, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa syariat Islam itu syariat yang membahas semua persoalan kehidupan manusia, sampai urusan-urusan yang sifatnya keseharian, bahkan sampai yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami kulla syai'in, segala sesuatu. Ini penting. Nabi SAW mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Hattal khiraati, sampai urusan buang hajat. Buang air kecil, buang air besar, itu sampai diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya diajarkan. Masalah kita belum tahu itu masalah lain. Masalah banyak yang ada dalam syariat ini belum kita pelajari, ya memang kenyataannya begitu. Banyak dari ajaran agama kita ini yang belum kita ketahui. Ya, inilah fungsinya kita belajar dan ngaji. Nah, sahabat Salman Al-Farisi menceritakan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita segala sesuatu, sampai masalah yang namanya berhubungan dengan buang hajat, buang air kecil, buang air besar. Dan ini poin pertamanya. Poin keduanya, hadis ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang tidak membuka kesempatan orang menjadi sekuler. Karena apa? Islam membahas segala hal. Islam membahas berbagai persoalan. Islam membahas berbagai persoalan, sehingga untuk menjadi sekuler itu tidak ada kesempatannya. Karena apa? Bahasan apa yang tidak diatur dalam Islam? Yang tidak dibahas dalam Islam? Bayangkan cuma masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kemudian adab di dalam kamar mandi, itu semuanya ada dalam Islam. Ini hanya untuk urusan yang sangat sepele, hanya untuk kepentingan buang air kecil. Itu sejak sebelum masuk kamar mandi ada doanya. Masuk kamar mandi diatur kakinya, kaki kiri dulu sebelum kaki kanan. Terus setelah itu, ketika sudah berada dalam kamar mandi, ada adab-adab yang dianjurkan kerjakan. Tidak berarti bahwa ketika kita sudah berada dalam kamar mandi kita bebas melakukan apapun. Kan tidak boleh orang dalam kamar mandi merasa, kan saya sudah di kamar mandi bebas ini mau melakukan apa saja. Mulai dari bersiul, nyanyi, joget, atau jungkir balik di kamar mandi, ya nggak boleh. Ada adabnya. Kan nggak bisa lalu berbuat seenaknya di kamar mandi. Ada adab-adab di kamar mandi. Melepas pakaian, mengenakan pakaian, bagaimana pakaian itu supaya tidak terkena najis, itu semua ada dalam syariat kita. Bayangkan sekali lagi, ini hanya untuk urusan yang sangat sepele sekali, cuma pipis, cuma buang air kecil. Tapi pembahasan adabnya bukan cuma 1-2 poin, bukan cuma 5, dan bukan 10. Kalau disebutkan satu persatu itu lebih dari 10 poin.
Syekh Yahya bin Ibrahim Al-Yahya itu pernah membahas bahasan itu kalau tidak salah sampai 35 atau 45 ada. Kalau nggak 35, 45 poin terkait dengan untuk urusan yang berhubungan dengan hanya buang air kecil yang ya sederhana sekali, sepele sekali. Tapi Islam mengatur. Kalau yang begitu diatur, apalagi yang lebih besar dari itu. Cuma mungkin sekali lagi sebagian kita yang belum tahu, kan cuma itu. Nah ini poin keduanya, pelajaran yang kita bisa ambil. Kemudian yang ketiga, ketika disebutkan ayyamu aklin wa syurbin, itu menunjukkan kepada kita bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari untuk makan dan minum. Berarti tidak boleh tidak makan dan tidak minum. Artinya apa? Puasa. Makanya kemudian para ulama sepakat tidak boleh puasa pada hari tasyrik. Baik puasa wajib seperti mengqadha puasa Ramadan misalnya, atau puasa sunnah. Misalnya pas kebetulan bertepatan dengan hari Kamis, lalu puasa hari Kamis nggak bisa. Termasuk puasa tengah bulan, Ayyamul Bid. Kan tanggal 13 masuk puasa Ayyamul Bid. Pada bulan Dzulhijjah boleh nggak? Nggak boleh. Bulan Muharram silahkan. Bulan Safar silahkan. Tanggal 13, 14, 15. 13-nya puasa silahkan. Tapi kalau di bulan Dzulhijjah tanggal 13-nya nggak boleh. Maka puasa Ayyamul Bid pada bulan Dzulhijjah tanpa tanggal 13. Puasanya hanya tanggal 14 dan 15-nya, karena tanggal 13 memang nggak boleh puasa. Bayangkan puasa wajib nggak boleh. Puasa qadha, puasa wajib atau puasa nazar tetap nggak boleh. Puasa sunnah nggak boleh. Nah, ini poin yang ketiganya. Yang keempat, yang kita ambil juga pelajaran dari ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari Mina, hari tasyrik itu hari makan dan minum. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam juga mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan suasana hati hamba-hambanya atau penganutnya. Nah, ini hamba-hamba Allah SWT. Pada hari-hari ini, hari Idul Adha, kemudian hari tasyrik, ini adalah hari kita mengungkapkan kegembiraan. Maka kegembiraan itu perlu nampak dalam keseharian kita. Idul Adha kita gembira, kemudian apalagi hari tasyrik juga bergembira. Salah satu kegembiraannya karena apa? Kita makan, minum, itu bagian dari kegembiraan yang kita rasakan pada hari-hari ini. Karena suasana gembira bisa diwujudkan dengan banyak cara. Salah satu caranya adalah dengan makan-makan. Dan kita kan rasanya enak kalau makan-makan, apalagi makannya bareng. Kan beda. Kalau kita makan makanan yang enak sekali, tapi sendirian, kenikmatannya tidak akan sama dengan kalau kita makan enak, tapi bareng-bareng, sama-sama. Jadi semua kita makan. Maka nanti pada saat selesai pengajian nanti ada kita makan-makan, itu diusahakan semuanya juga ikut makan. Dan kalau sampai ada yang nanti dicek ternyata kok gak ikut makan, selalu menyampaikan, oh maaf saya sedang puasa. Gak bisa. Harus diingatkan, ini gak boleh puasa. Nanti silahkan hari Senin, ya, lusa mau puasa Senin Kemis, silahkan puasa. Mau puasa silakan, pokoknya puasa-puasa yang lain silakan, tapi jangan di hari tasyrik. Hari tasyrik nggak boleh puasa. Kalau sesudah itu boleh. Nah, ini supaya kemudian apa? Suasana kegembiraan kita bisa rasakan. Kenapa? Karena Islam itu mengatur kegembiraan dan kesedihan orang yang sejalan dengan fitrah. Maka pada waktunya kita bergembira, kita harus gembira. Dan pada waktunya sedih, kita juga
sedih. Yang nggak boleh adalah pada saat orang gembira kita sedih, pada saat orang sedih kita bergembira. Nah, ini nggak boleh. Apalagi kalau sedih pada saat pada sedih ketika melihat orang lain gembira, atau sebaliknya bergembira ketika melihat orang sedih. Nah, itu lebih nggak boleh lagi. Jadi senang orang lain susah, susah orang lain senang. Nah, ini nggak boleh. Maka kita belajar, dan itulah bagian dari cara berislam kita untuk sampai pada Islam yang kafah. Islam yang sempurna itu salah satu caranya adalah dengan kita bergembira pada waktunya. Kalau waktunya gembira, kita gembira. Seperti Idul Fitri, kita bergembira memang waktunya. Maka kalau ada di Idul Fitri sedih, itu perlu dicek. Kok sedih itu kenapa? Ya, bisa jadi ada yang sedih karena nggak punya makanan. Nah, itu sebabnya ada syariat zakat fitrah. Supaya apa? Dibagikan kepada fakir miskin. Tapi fakir miskin nanti bahkan di beberapa tempat ada yang dapat banyak sekali. Ya alhamdulillah, malah senang kita. Ada fakir miskin yang dapat melimpah, ya malah kita senang. Loh, kita malah pusing itu gimana? Ya senang. Orang fakir miskin yang melarat, lalu kemudian pada Idul Fitri dapat beras banyak dan melimpah, ya bagus. Masalah nanti sebagian mau dijual, sebagian mau dimasak, sebagian itu terserah, itu sudah miliknya. Dan kita nggak usah sedih, malah justru senang. Kan kita senang orang-orang yang susah pada hari Idul Fitri bisa merasakan kegembiraan. Termasuk juga pada saat Idul Fitri ada yang membagikan zakat malnya. Di Idul Fitri ada yang membagikan pakaian. Di Idul Fitri ada yang membagikan busana muslimah. Di Idul Fitri itu jadi senang. Semua merasakan kegembiraan suasana Idul Fitri. Kalau perlu nanti dibuatkan kegiatan, misalnya kegiatan pada saat Idul Fitri sama dengan Idul Adha, kita makan-makan bareng. Nah, itu juga dibolehkan sebagai bentuk ungkapan kegembiraan. Ya, meskipun kalau makan tadi ya itu masalah muamalah yang itu bebas saja. Tapi intinya adalah mengungkapkan kegembiraan. Idul Adha juga begitu. Bagaimana caranya kita berusaha supaya semua merasakan kegembiraan pada kesempatan seperti Idul Adha ini. Nah, di beberapa tempat ada yang dapat dagingnya cuma sedikit karena memang yang menyembelih nggak banyak. Ya, kondisinya memang seperti itu, tapi sudah lumayan. Nah, merasa kegembiraan dengan mendapatkan pembagian, dan itulah perannya panitia, bagaimana mengatur supaya yang perlu dapat banyak diberikan, terutama dari kalangan fakir miskin. Ya, kita kemarin dapat postingan ada video di daerah Banjarnegara kan, desa dengan jumlah korban terbanyak sedunia katanya. Ya, Batur itu ya. Itu di sapinya 189 sapi. Banyak sekali. Ya, 189 sapi, terus kambingnya ratusan juga pokoknya, 200 berapa. Pokoknya ratusan kan. Jadi yang berkorban itu setengah penduduk. Setengah warga itu berkorban. Jadi kebayang kalau setengah warga berkorban kan banyak sekali tuh. Di mana-mana kalau sampai setengah itu pasti banyak. Mau jumlah warganya berapapun itu pasti banyak. Karena misalnya warga di Tebon berapa Pak ini? 400 kakak. Nah, kalau 400 kakak, bayangkan kalau 400 kakak itu kemudian yang berkorban setengahnya 200. Banyak sekali kan? Itu pasti banyak sekali. Nah, ini sampai 189 sapi. Terus 200 sekian kambing, saya nggak hafal angkanya. Pokoknya banyak sekali. Tapi kalau nggak salah sapinya 189. Ini banyak sekali. Ya, itu mengalahkan semua tempat itu di seluruh Indonesia. Sampai makanya ada istilah itu apa? Ya, kampung dengan jumlah pekorban terbanyak sedunia. Ya, karena belum ada yang mengalahkannya.
Saya sempat berkunjung ke sana, memang itu salah satu yang sering diceritakan pada saat kita ke sana bertemu dengan warga. Jadi ini angka yang apa istilahnya fantastis ya, yang luar biasa. Tapi yang dikorbankan bukan domba baturnya ya, dombanya ya domba yang lain. Karena saya berkunjung ke kandangnya domba batur, saya tanya ini dipakai untuk kurban nggak? Oh enggak, ini bukan untuk kurban. Ya, yang kurban biasanya domba yang lain, kambing yang lain. Nah, itu yang berkaitan dengan kurban. Nah, kembali ke bahasa tadi. Jadi kita ingin suasana hari Idul Adha itu bisa dirasakan bersama oleh semua kaum muslimin, semua kaum muslimat, sampai tadi yang kondisinya fakir miskin pun merasakan kegembiraan. Makanya mereka perlu dipastikan mendapatkan jatah dari hewan kurban. Kalau dapat jatah double nggak apa. Kalau fakir miskin dapat jatah double, triple, atau apalagi namanya itu, yang kalau 6 kali lipat namanya apa itu? Kalau double kan 2 kali lipat ya, triple 3 kali lipat, quarter 4 kali lipat, kalau 6 kali lipat, ya wortel, bukan, bukan, ya pokoknya banyak lah. Kalau fakir miskin dapat banyak gimana? Ya nggak apa-apa, ini memang kesempatan menggembirakan mereka. Sama dengan Idul Fitri juga. Kalau yang dapat double dari fakir miskin, memang layak. Kalau yang kaya dapat double, nah itu yang justru kita, yang miskinnya malah dapat sedikit, yang kayanya dapat double, dapat triple, nah itu yang perlu dipertimbangkan. Harusnya yang kaya yang nggak usah banyak-banyak, cukup sekedarnya aja. Karena mereka sudah biasa kalau makan daging mungkin sehari-hari. Ada sebagian fakir miskin nggak biasa makan daging, seminggu bisa dihitung dengan jari. Bahkan ada yang bukan cuma seminggu, sebulan bisa dihitung dengan jari berapa kali makan daging. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana suasana menggembirakan di hari Mina, hari tasyrik seperti ini. Maka ungkapan kegembiraan itu bisa kita wujudkan dengan berbagai cara. Yang terakhir disebutkan ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Itu juga sekaligus menunjukkan pada kita bahwa di tuntunan makan dan minum dalam Islam kita punya syariat yang utuh dan lengkap. Bicara tentang cara memilih makanan harus halal. Kalau bicara sembelihan, bahasa sembelihan itu diatur dengan luar biasa dalam syariat kita. Yang menyembelihnya harus muslim. Sebab kalau bukan muslim, nah ini sembelihannya bukan sembelihannya muslim jadi. Nah, kemudian cara menyembelihnya itu kalau bicara sembelihan. Kalau selain sembelihan yang dibahas juga bicara tentang bagaimana adab-adab makannya, tuntunan makan dengan tangan kanan, disarankan untuk duduk, kemudian baca bismillah. Lalu ketika makan, untuk makanan yang bisa dikonsumsi cukup dengan 3 jari, ya, bisa dengan 3 jari. Misalnya kerupuk, gorengan, bagi gorengan yang cuma kecil gitu, kan cukup dengan 3 jari, nggak perlu 5 jari. Bukan gorengan yang besar gitu. Ya. Kerupuk yang agak besar saja kan bisa cukup dengan 3 jari, dipegang pinggirnya kan. Gitu. Jadi dengan 3 jari sudah cukup. Kerupuk yang itu, yang besar itu dengan 3 jari pun masih memungkinkan, masih bisa. Nah, ada yang memang tidak memungkinkan ya nggak apa-apa, tapi yang bisa dikonsumsi dengan 3 jari ya cukup dengan 3 jari. Tidak perlu sampai 5 jari. Nah, ini yang terkait dengan adab-adab makan dan minum. Tentu pembahasannya akan panjang, tidak bahas di sini, karena ini insya Allah sudah biasa dan umum dibahas di tempat-tempat yang lain. Juga karena waktunya. Nah itu hari makan, minum dan berzikir, makan dan minum. Nah bagian terakhir dari hadisnya wa dzikrillahi azza wajalla, dan berzikir kepada Allah azza wajalla. Nah kalau bicara tentang zikir, ini juga menunjukkan pada kita ada tuntunan, ada keutamaan, ada anjuran untuk berzikir.
Nah, pelajaran yang bisa diambil apa? Yang pertama, ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam Islam kita mengenal tuntunan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ada tuntunan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dengan hubungan dengan sesama manusia, ada yang hubungan dengan Allah SWT, ada yang berhubungan dengan urusan dunia, ada yang berhubungan dengan urusan akhirat. Semua itu namanya ibadah. Jadi setelah makan, minum yang berhubungan dengan kebutuhan kita sehari-hari, lalu juga dibahas tentang zikir. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil juga bahwa disebutkan ayyamu mina, hari-hari mina, hari ayyamu aklin wa surbin, hari makan dan minum, wa dzikrillahi azza wajal, dan berzikir kepada Allah azza wajal. Ini mengajarkan kepada kita bahwa makan dan minum yang kita lakukan itu untuk memperkuat tubuh kita dalam ibadah. Maka jangan lupa setelah makan dan minum apa? Berzikir. Jangan sampai setelah makan dan kenyang setelah itu tidur. Makan dan minum itu apa? Makan dan minum itu memperkuat. Maka orang bisa berdosa. Kalau tidak makan, minum, sengaja tidak makan dan minum padahal ada makanan dan minuman, sampai akhirnya tidak bisa mengerjakan ibadah. Gara-gara lemes, gara-gara nggak punya kekuatan karena tidak makan dan tidak minum. Padahal bisa makan dan minum. Kita perlu makan, kita perlu minum, dan makan minum tadi supaya kita lebih kuat mengerjakan apa? Ibadah. Di antaranya zikir. Maka kita dapati tuntunan ini untuk saling melengkapi. Kemudian pelajaran yang terakhir, karena waktunya, ada beberapa ulama, dan ini diungkapkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, termasuk Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa ada sebagian ulama kalau mengerjakan beberapa ibadah itu tidak kuat kalau sambil puasa. Maka ada beberapa ulama yang puasanya nggak banyak, tapi baca Quran yang banyak. Karena gini, ada ulama yang puasanya tetap dikerjakan, tapi baca Qurannya juga tetap. Tapi nggak semua orang begitu. Dan kita dapati Imam Sufyan mengungkapkan itu. Beliau mengatakan bahwa tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang itu artinya bisa puasanya kuat, tapi juga baca Qurannya banyak. Tidak semua orang. Dan itu nanti kita bisa lihat. Ya termasuk pekan lalu ketika saya dengar santri setoran, ada yang setorannya memang nggak bisa sambil puasa itu, berat. Tapi ada yang bertahan, masya Allah sampai puasa pun tetap setoran. Nah ini kan istimewa. Ada yang begitu. Nah kita perlu memahami bahwa ada kondisi-kondisi yang seperti yang diceritakan oleh Imam Sufyan, bahwa ada yang memang kuat bisa sambil mau puasa tetap terus puasa, dan setorannya misalnya setoran 5 juz dibaca 5 juz atau 7 juz bahkan sampai 10 sambil puasa pun ada yang kuat. Tapi ada nggak bisa. Ya, waduh kalau 5 juz sambil ya setoran kan kering gitu. Pas puasa ada yang berat, nggak bisa. Nah, kita bisa memaklumi itu. Dan tiap orang beda-beda, tidak harus sama. Nah, maka kita bisa memaklumi ada yang memang tadi makan dan minumnya supaya kuat berzikir. Tapi ada yang makan minum itu tetap yang waktu sahur aja. Selebihnya tetap bisa puasa dan setoran juga bisa tetap berjalan. Nah, ini yang jadi keistimewaan pada sebagian orang. Oleh karena itu, bagi kita kalau kita diberikan karunia punya kekuatan tersebut harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi bagi kita yang tidak punya kemampuan seperti itu, ya kita maksimalkan pada ibadah yang lain. Karena ada yang mau memperbanyak baca Quran kalau sambil puasa nggak kuat. Maka kita dapati ada beberapa imam seharian tuh pagi sampai sore bisa menyelesaikan 15 juz. Ada yang bisa menyelesaikan 20 juz, bahkan ada yang dari sejak pagi sampai dengan waktu maghrib menyelesaikan 30 juz. Tapi kalau sambil puasa berat. Ini kita bicara puasa sunnah ya, kalau puasa wajib Ramadan udah pasti.
Nah, ada yang kondisinya seperti itu. Tiap orang bisa beda-beda. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kekuatan dua-duanya. Artinya bisa tetap puasa dan baca Qur'annya juga tetap banyak. Nah, ini beberapa ulasan yang bisa disampaikan dan ini sudah isyarat ya, sudah sebaiknya dicukupkan karena nanti kalau sotonya sudah nggak hangat itu ya rasanya beda ya. Maka ini sudah bisa dimulai ya, dibagikan yang di ikhwan juga sudah bisa dimulai dibagikan mungkin di akhwat sudah mulai bisa dibagikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan meskipun tidak bisa membahas semua yang perlu kita bahas, tapi paling tidak membahas beberapa bahasan yang penting yang kita jalani hari ini. Yang kebetulan hari ini masih di hari tasyrik. Demikian wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh gitu ya.
belum